Selanjutnya pemeriksaan nervus trigeminus atau nervus 5. Jadi nervus 5 itu dia ada pemeriksaan motorik, sensibilitas, dan juga refleks. Oke, jadi kita coba yang pertama saya jelaskan dulu secara anatominya. Jadi nervus 5 itu punya 3 cabang utama, yaitu pertama nervus ophthalmica, 5 cabang 2 disebut sebagai maxillaris, 5 cabang 3 disebut sebagai mandibularis. Nah, jadi kalau untuk secara fungsi, sensoriknya itu untuk sensibilitas wajah sesuai dengan penyebaran dermatom, dan juga kalau untuk motoriknya itu untuk otot-otot penguyahan, dan juga untuk fungsi refleks. Oke, yang pertama kita lihat dari fungsi motorik. Jadi motorik itu adalah otot penguyahan. Jadi pemeriksaan ototnya itu adalah otot temporalis, masseter, pterygoid lateral, dan medial. Oke, untuk pemeriksaan otot temporalis, jadi kita meletakkan tangan kita menekan pada otot temporalis, lalu minta pasien untuk menggigit rahangnya. Dan kita rasakan apakah ada gerakan dari musculus temporalis kiri dan kanan. Dan kita bandingkan apakah sama atau tidak. Lalu dari musculus masseter, kita taruh jari kita di depan glandula parotis, di situ ada otot masseter, dan minta pasien untuk menggigit, dan kita lihat apakah jari kita itu maju ke depan atau tidak. Atau dengan kata lain kita merasakan kontraksi dari musculus masseter. Lalu selanjutnya adalah musculus pterygoid medial dan lateral. Itu kita minta itu untuk gerakan rahang ke samping. Jadi minta pasien untuk gerakan rahangnya itu maju ke depan, ke kiri, ke kanan, dan kita memberikan tahanan pada gerakan-gerakan tersebut. Atau dengan cara lain kita juga bisa meminta pasien untuk menggigit spatel tang. Jadi diberikan pada gigi bagian kiri dan bagian kanan, lalu minta pasien menggigit. Kalau misalkan lalu dilihat apakah kedalaman dari kedua gigitannya itu sama atau tidak. Kalau misalnya tidak sama, maka akan terjadi kelemahan pada salah satu sisi. Selain itu juga bisa minta pasien untuk membuka rahang. Kalau misalnya pasien membuka rahang dan terjadi deviasi, maka itu ada kemungkinan kelumpuhan. Kalau terjadi deviasi dari ketika pasien membuka rahang atau menutup rahang. Oke, selanjutnya itu dari fungsi motorik. Lalu dari fungsi sensibilitas itu kita menggunakan untuk mengetes modalitas sensorik. Ya, seperti pemeriksaan sensorik lain, pemeriksaan pasien itu harus sadar, harus kooperatif, dan harus mengetahui apa yang diharapkan dari pemeriksaan ini. Oke, kita lihat ini adalah gambaran distribusi dari nervus 5. Jadi untuk kita lihat yang dari paling atas itu dari bagian ada yang mengatakan dari bagian vertex sampai ke bagian depan hidung itu dipegang oleh nervus ophthalmica. Lalu kalau bagian nervus 2 ada yang bervariasi, tapi umumnya itu di bagian pipi atau di bawah mata itu dipegang oleh 5 cabang 2 atau maxillaris, dan yang bagian bawah di bagian mental itu dipegang oleh nervus 5 cabang 3. Nah, ini adalah penyebarannya. Jadi kalau misalnya terjadi nervus pada 5 cabang 1, maka akan terjadi masalah pada eh, area distribusinya, akan terjadi gangguan sensorik. Nah, 5 cabang 1 itu keluar dari namanya foramen supraorbita. Kalau maxillaris pada keluarnya dari foramen infraorbita, kalau 5 cabang 3 keluar dari foramen mentalis. Nah, ini kalau misalnya terjadi lesi pada perifer akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya terjadi gangguan nervus 5 yang pada bagian sentral, maka dia akan muncul rasa kebas mati rasa pada bagian seperti lapisan bawang. Jadi pada bagian tengah dan juga bagian lateral. Jadi kalau misalnya terjadi mati rasa dengan ada distribusi seperti ini, kita harus curigaan ada lesi di batang otak. Oke, kalau dia di bagian hidung, maka kemungkinan ada lesinya di pons bagian bawah. Kalau dia lebih luas di daerah sekitar mata dan juga bibir bagian bawah, itu biasanya kita curigai bahwa lesinya itu ada di medular. Dan kalau sudah di atas, ya kemungkinan ada lesi bagian cervical. Lalu untuk nyeri tekan itu kita tekan pada foramen supraorbita apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Normalnya tidak ada nyeri tekan. Tapi kalau ada nyeri tekan di mana lebih sakit daripada biasanya, maka nyeri tekannya itu disebut sebagai positif. Kalau di status neurologis biasanya di paling bawah nyeri tekannya. Tapi untuk di bagian kanan saya tulis di bagian ini supaya lebih gampang untuk diingat karena sekalian dengan sensorik. Oke, selanjutnya untuk refleks pertama adalah refleks kornea. Dan refleks kornea itu adalah refleks langsung dan juga refleks yang tidak langsung atau refleks konsensual. Kalau langsung itu kita menyentuh limbus kornea bagian kapas, akan tersentuh matanya akan berkedip. Kalau dari referensi De Jong itu tidak perlu digoreskan, itu hanya perlu menyentuh limbus dari mata pasien. Tapi dari referensi lain ada yang mengatakan bahwa kita menggoreskan. Seperti dari KNI dia gores dari lateral ke bagian medial. Jadi minta pasien untuk melihat ke kiri contohnya, lalu kita goreskan dari arah
kanan ke kiri. Pemeriksaan ini harus menggunakan kapas agar tidak melukai kornea dari pasien. Selanjutnya kita lihat apakah ada kontraksi dari kelopak mata pasien, dari otot-otot wajah. Nah, kalau misalnya pada refleks kornea, di sini afernya itu adalah nervus 5 cabang 1 di kornea, dan untuk afernya itu adalah nervus 7 otot-otot wajah. Selanjutnya ada refleks kornea yang konsensual, itu ketika kita lakukan sama seperti refleks cahaya konsensual. Ketika kita berikan rangsangan pada salah satu sisi, maka akan terjadi reaksi pada sisi mata kontralateralnya. Selanjutnya ada refleks bersin. Kita melakukan stimulasi pada mukosa hidung bagian atas, bisa menggunakan kapas lidi atau menggunakan kapas, maka akan muncul refleks bersin. Dan ini merupakan refleks yang fisiologis. Selanjutnya ada refleks nasal baktero. Nah, kita oleskan kapal di pinggir hidung, maka akan ada respon menangis di bagian wajah kontralateral. Di wajah kontralateral. Nah, kalau ini adalah refleks yang patologis. Selanjutnya ada refleks masseter. Jadi, refleks masseter ini minta pasien untuk sedikit membuka rahangnya, lalu kita lakukan pengatukan menggunakan jari atau menggunakan palu refleks di bagian masseter, lalu kita lihat apakah ada respon berupa kontraksi dari muskul masseter, seperti menutup. Nah, kalau ini ada gradingnya. Kalau misalnya dia hanya menutup mulut, itu grade 1. Kalau misalnya sampai mencucu, maka itu biasanya kita sebut sebagai plus 2. Dan kalau plus 3 itu kita jika sudah menutup, ketika dilakukan pengatukan akan menutup secara keras. Selanjutnya terismus, ya terismus itu kekakuan membuka mulut karena ada spasme dari muskulus masseter, dan untuk jaraknya itu 2 cm dari interdental space, artinya gigi atas gigi bawah itu kurang dari 2 cm bukanya. Selanjutnya refleks menetek, kita goreskan atau kita meletakkan jari kita atau sedotan pada pinggir dari bibir pasien, maka akan muncul gerakan mencucu. Ini adalah refleks primitif atau disebut sebagai tanda regresi, di mana kecurigaannya terjadi lesi pada lobus frontal. Dan untuk refleks nut, kita ini salah. Kalau refleks nut itu kita lakukan pengatukan pada filtrum. Kita mengatukan pada filtrum atau lipatan di bawah hidung, di bibir bagian tengah, kita akan mengatukan, maka akan terjadi gerakan mencucu. Oke, itu adalah pemeriksaan dari nervus 5.